merasa dirinya ahli gitu ya. Siapa maksudnya? Memberikan pemaparan ya mungkin Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya. Itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti ya. Kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Itu Bang Joshua, kalau Anda punya presentasi, tapi ini Bang Doni, saya ini jujur aja, tadi Bang Joshua tuh tidak presentasi sama sekali gitu loh. Jadi nggak ada file yang dipresentasikan. Jadi kalau tadi itu ahli digital forensik, harusnya presentasi, jangan jadi ahli sastra. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Komentar dari Bang Joshua. Memang beda, Bang Joshua itu dalam respon. Saya ini ahli telekomunikasi, media dan informatika. Pengetahuan mulai dari fotografi, videografi, kemudian editing dan lain sebagainya. Dan itu juga termasuk ketika saya dulu mengajar di Institut Seni Indonesia, kita menganalisis gambar-gambar yang itu gambar fisik ya, bukan. Jadi kita tidak mempresentasikan sesuatu karena memang itu bukan domain kita menganalisis dokumen-dokumen analog gitu ya. Jadi setiap ada permintaan pemeriksaan forensik ke tempat saya, tanda tangan yang ininya fisik gitu ya, atau analog itu kita pasti akan tolak, kita dilayani karena bukan domain kita, bukan keahlian kita di sana. Ada namanya dokumen examiner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rekat pinggiran yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini pertama kali saya melihat Bung Joshua itu tampil di televisi dan juga bertemu dengan si Roy Suryo untuk melakukan diskusi atau dialog terkait dengan gelar perkara khusus yang dilaksanakan di Bareskrim. Akan tetapi di sini kita melihat bagaimana Roy Suryo nampak menghindar dari dialog yang sifatnya secara substansi terkait digital forensik, karena dia mengatakan bahwasanya dia ini ahli telematika. Kalau terkait dengan digital forensik mungkin itu bukan di bidangnya, tetapi kalau kita melihat dari awal orang ini berbicara juga terkait dengan persoalan digital forensik, tetapi ketika bertemu sama Bung Joshua orang ini malah menghindar, kelihatannya terlihat seperti itu ya kan. Kalau nggak percaya kita akan saksikan bagaimana dialog itu, dan saya ingin katakan apakah sahabat masih percaya terkait dengan Roy Suryo ini. Kita simak ya. Nanti orang-orangnya itu tidak memanfaatkan dengan baik dan benar. Jadi moga-moga saja ya, dengan adanya tadi di challenge ya, kemudian tadi saya tunjukkan dengan alat yang kemudian kita ada, kita bisa melakukan uji kemudian kalau itu identik ya, itu yang juga oleh Polri. Jadi ini kecintaan kita kok. Tadi juga sebenarnya saya tunggu, saya pengen banget tadi Mas Joshua itu juga menampilkan, jadi kita benar-benar clear ya, presentasi ilmiah versus presentasi ilmiah. Tapi nggak apa-apa lah, waktunya masih akan panjang ya Mas Joshua. Kapan-kapan mungkin kita bisa tampil ya, clear, kita tampilkan dan semua orang menikmati. Kemudian oh ini benar, ini salah, tanpa ada orang-orang yang takut untuk diancam hukuman. Itu Mas Doni. Jadi kita kembalikan marwah Polri, kita kembalikan lagi marwah Universitas Gadjah Mada, alumni saya dan alma mater saya dan alma maternya Mas Joshua itu ya, untuk kita kembali supaya tidak kemudian menggunakan alat bukti yang salah, supaya kemudian benar-benar menggunakan produk-produk atau model yang benar. Itu saja sebenarnya. Iya, Bang Joshua yang harus respon ini, silakan. Kejujuran dan kenegarawanan. Iya, siap Mas Roy. Kira-kira apa yang mau direspon nih? Kalau tidak respon berarti udah clear, udah selesai. Iya. Jadi gini, jadi tadi memang saya dilibatkan ya, diundang oleh teman-teman tim kuasa hukum Jokowi gitu ya, untuk ikut ya memberikan pendapat juga ya pada kasus ini ya. Jadi awal mulanya sih bagaimana sih sebenarnya gitu kan? Nah, awal mulanya kan ada yang merasa dirinya ahli gitu ya. Siapa maksudnya? Memberikan pemaparan ya mungkin Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya. Itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti ya. Kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat
ya. Apa sih yang bisa di forensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh, ya, analog boleh. saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik, ya. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Nah, itulah yang bisa Tapi diperiksa. setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan. Itu asumsi dong. Itu asumsi, itu Tetap jelas. asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi, ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis, ya, dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan Oh analog. ya pasti berbeda. Gitu ya. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, Karena secara mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar, ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis termasuk juga. prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi begitu, SOP-nya dan seterusnya. Ya, yang kalau pertama, ada yang dilanggar tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismond dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh Puslapor. Nah, soal yang mencotot tadi kata Mas Roy itu gimana? Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya, dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih ditambahkan angka 0 misalnya atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia memanfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada mungkin ada yang ada tempering di sana. Kalau fisik nih, sertifikat fisik nih analog kemudian difoto, digitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah direproduksi kemana-kemana gitu. Kita udah nggak tahu lagi sumber pertamanya yang mana gitu. Itu bisa saja jadi pintu kesalahan melakukan digital forensik, begitu. Itulah kekeliruannya. Apakah itu yang Anda yakini yang dilakukan oleh Mas Roy, Bang Rismond dan teman-teman? Saya sangat meyakini itu, apalagi yang dianalisis itu ada yang berupa fotokopi ya kan, dan seperti itu. Nah, begini, jadi ketika misalnya gambar sudah diupload ke media sosial melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam gitu ya, itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang. Sehingga ketika kita lakukan analisis ELA itu akan mustahil untuk ditemukan bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu. Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Itulah prinsip utama digital forensik. Kalau ini ternyata kata Bang Rismond tadi belum case close, lanjut lagi ya, kemudian diulang lagi semuanya, apa yang Anda sarankan? Ya, pasti akan berulang lagi kejadian seperti ini. Jadi putar lagu lama dengan aransemen baru bisa? Ya, pasti di close lagi saya yakin. Saya harus adil ya, Bang Joshua Pak Firman dan Bapak-Bapak yang lain. Karena masing-masing kan sudah memberikan argumentasinya. Jadi kita akan masuk ke sesi closing statement. Tapi saya akan minta Mas Roy dulu. Mas Roy, 30 detik aja dari Anda. What next? Karena katanya Bang Rismond tadi, pelurunya ada banyak sekali nih setelah ini. Gimana nih Mas Roy? Oke, saya hormati
apa komentar dari Bang Joshua. Memang beda. Bang Joshua itu respon. Saya ini ahli telekomunikasi, media dan informatika. Pengetahuan mulai dari fotografi, videografi, kemudian editing dan lain sebagainya. Dan itu termasuk ketika saya dulu mengajar di Institut Seni Indonesia, kita menganalisis gambar-gambar yang itu gambar fisik ya, bukan. Jadi oke lah, saya hormati. Hanya saya tadi nunggu banget tuh Bang Joshua, kalau Anda punya presentasi. Tapi ini Bang Doni, saya ini jujur aja, tadi Bang Joshua tuh tidak presentasi sama sekali gitu loh. Jadi nggak ada file yang dipresentasikan. Jadi kalau tadi itu ahli digital forensik, harusnya presentasi, jangan jadi ahli sastra. Tapi nggak apa-apa Bang Joshua, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Pegang siap, kepercayaan besar sama-sama nama besar UGM. Iya. Gitu. Mas Roy, yakin banget kita ketemu di episode berikutnya. Ini pasti berjilid-jilid. Kita tidak mempresentasikan sesuatu karena memang itu bukan domain kita menganalisis dokumen-dokumen analog, gitu ya. Jadi setiap ada permintaan pemeriksaan forensik ke tempat saya, tanda tangan yang ininya fisik gitu ya, atau analog, itu kita pasti akan tolak, kita dilayani karena bukan domain kita, bukan keahlian kita di sana. Ada namanya dokumen examiner, ya. Umumnya nanti ada profesinya khusus di puslapor, jelas ada karena mereka juga sudah melakukan itu sejak lama, kira-kira seperti. Jadi sudah sangat jelas tadi si Roy Suryo itu mau menyerang secara pribadi dari Bung Joshua. Dia mengatakan kenapa Bung Joshua itu tidak melakukan presentasi seperti yang mereka lakukan. Tetapi di sini Bung Joshua sangat mengerti dan paham terkait dengan prosedur dan mekanisme terkait dengan digital forensik. Jadi hal-hal yang di luar dari digital forensik, beliau atau Bung Joshua ini tidak ingin mau berkomentar, mau menanggapi banyak. Dia hanya menjelaskan terkait dengan apa itu digital forensik. Dia pun memaparkan bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rismond itu adalah sebuah kekeliruan yang besar ketika melakukan penelitian ijazah yang sifatnya adalah analog, kemudian mereka lakukan dengan metode digital forensik. Itu salah kaprah. Itu dijelaskan oleh Bung Joshua berkali-kali, dan bahkan tadi juga disinggung kan di dialog itu. Kita melihat bagaimana dengan jelas Bung Joshua memaparkan terkait dengan apa itu digital forensik, bagaimana prosedur dalam penelitian, dan ketat sekali prosedur dalam melakukan sebuah penelitian, dalam hal ini digital forensik. Itu yang kita lihat, dan disinilah kita membuktikan bagaimana kehati-hatian dari seorang Bung Joshua yang merupakan ahli digital forensik dalam menanggapi sebuah atau dalam melakukan sebuah langkah-langkah dalam hal ini, dalam ranahnya, dalam keahliannya, yaitu digital forensik. Kenapa dia tidak menampilkan presentasi? Karena bukan domain dia di situ. Karena yang dilakukan atau dalam isu ini adalah terkait dengan analog forensik. Jadi dia tidak melakukan apa-apa di situ. Dia hanya menjelaskan apa itu digital forensik. Terkait dengan analog ya memang bukan domain dia di situ. Ya kan, bukan domain dia, kecuali mungkin saja ketika, kalau saya salah menanggapi, kecuali ketika dia diminta untuk melakukan penelitian ataupun kajian terkait sebuah kasus, mungkin saja dia akan melakukan langkah-langkah atau memaparkan presentasi dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur dalam penelitian digital forensik. Saya kira seperti itu ya tanggapan saya. Namun hal yang sangat lucu di sini ketika kita melihat Roy Suryo sepertinya ketar-ketir berhadapan dengan Bung Joshua. Kita sangat lihat tadi dia ingin lari dari dialog ini, diskusi ini, debat ini. Dia ingin lari karena dia mengakui dirinya adalah seorang ahli telematika. Jadi dia tidak dalam keilmuan dia tidak seperti Bung Joshua ini. Mungkin Rismond yang lebih tepat. Dia ingin mengatakan hal mungkin demikian ya. Tetapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita telah melihat bagaimana penjelasan yang sangat gamblang yang dilakukan oleh Bung Joshua tadi. Dan sangat kita syukuri karena itu disampaikan di sebuah media, di sebuah acara di Nusantara TV, dan saya kira mungkin banyak orang sudah menontonnya. Dan kita pun semuanya tercerahkan terkait dengan duduk perkara ijazah dari Pak Joko Widodo itu dalam hal metode penelitiannya. Jadi yang telah dilakukan oleh Barreskrim itu diakui dan dikonfirmasi oleh Bung Joshua itu telah sesuai dengan prosedur yang ada.
Akan tetapi yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, yang dilakukan oleh Roy Suryo itu adalah salah kaprah dalam penggunaan aplikasi ELA-nya itu tidak sesuai dengan dalam hal ini penelitian atau ijazah itu. Karena ijazah itu berbentuk fisik, maka yang cocok dilakukan atau pendekatan metode yang cocok adalah merupakan analog, menggunakan analog forensik, bukan digital forensik. Tetapi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan lain-lain adalah mereka mengambil sebuah dokumen digital dari ijazah itu untuk mereka teliti, dan itu adalah sebuah salah kaprah dalam hal ini terkait dengan digital forensik itu, karena ijazah fisik tidak bisa digunakan metode digital forensik karena dia berbentuk fisik. Itu berulang-ulang kali disampaikan oleh Bung Joshua. Jadi salah kaprah lah mereka ini. Tetapi ya kalau mereka ngotot ya biarkan saja, itu strategi mereka aja untuk bagaimana melakukan pembelaan terhadap diri mereka. Saya kira sudah sangat jelas ya sahabat rakyat pinggiran. Kita nikmati dan kita tunggu saja proses, dan saya kira di Barreskrim udah clear ya. Kita nanti fokuskan di Polda Metro Jaya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya semua.